Oke, baik. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003030021. Kelas A semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas teori sosiologi modern, review buku ketiga, fungsi konflik sosial. Pengantar. Fungsi konflik sosial yaitu mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat, melenyapkan unsur pemecah belah dan menjadikan integrasi kembali, meredakan ketegangan antara pihak yang bertentangan. Pionir awal seperti Smart, Park, dan Ross, hanya sedikit kemajuan telah dibuat untuk meninggalkan studi ilmiah konflik di mana Simmel meninggalkannya. Bahkan pemeriksaan sepintas terhadap karya kontemporer dari sosiolog Amerika dengan jelas menunjukkan bahwa konflik telah sangat diabaikan memang sebagai bidang investigasi. Konflik dan batasan kelompok. Dalam bahasa Inggris terdapat dua istilah pengertian konflik, yaitu konflik dan dispute. Yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih. Tentang keduanya dapat dibedakan. Konflik diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni konflik, sedangkan dispute dapat diterjemahkan dengan arti sengketa. Konflik adalah sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Tidak dapat berkembang dari sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Konflik juga sering diidentitaskan dengan suasana krisis. Dalam istilah Cina, krisis Weiqi mengandung arti bahaya dan peluang. Konflik berfungsi untuk membangun dan mempertahankan identitas dan garis batas masyarakat dan kelompok. Konflik dengan kelompok lain berkontribusi pada pembentukan dan penegasan kembali identitas kelompok dan mempertahankannya batas-batas terhadap dunia sosial dan sekitarnya. Permusuhan berpola dan antagonisme timbal balik melestarikan sosial, pembagian dan sistem stratifikasi. Antagonis berpola seperti itu mencegah hilangnya batas-batas antara subkelompok dari sistem sosial dan mereka menetapkan posisi untuk berbagi subsistem dalam satu sistem total. Dalam struktur sosial yang menyediakan sejumlah besar mobilitas tarik-menarik dari strata yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, serta saling permusuhan antara strata sangat mungkin terjadi. Perasaan bermusuhan strata bawah dalam hal ini sering berbentuk kebencian di mana permusuhan bercampur dengan ketertarikan. Permusuhan dan ketegangan dalam hubungan konflik. Simmel here menegaskan bahwa ekspresi permusuhan dalam konflik melayani fungsi positif sejauh memungkinkan pemeliharaan hubungan antara di bawah kondisi stres sehingga mencegah pembubaran kelompok melalui penarikan peserta yang bermusuhan. Konflik dengan demikian dilihat sebagai
melakukan fungsi pemeliharaan sekelompok sejauh itu mengatur sistem hubungan. Ini membersihkan udara, yaitu menghilangkan akumulasi, diblokir dan menolak keras bermusuhan di posisi dengan membiarkan ekspresi perilaku bebas mereka. Simmel menggemakan Shakespeare, King John, begitu busuk langit cerah tanpa badai. Pada pandangan pertama, tampaknya Simmel bertentangan dengan miliknya. Kecenderungan umum hanya mempertimbangkan efek konflik pada satu bagian yang dirugikan tanpa mempertimbangkan respon timbal balik. Tetapi sebenarnya pemeriksaannya tentang fungsi melepaskan konflik untuk individu atau kelompok yang dirugikan hanya menyangkut dirinya, sejauh seperti pelepasan memungkinkan pemeliharaan hubungan, yaitu dari pola interaktif dalam konflik kelompok dan struktur kelompok. Berdasarkan pengertian konflik, maka konflik dalam kelompok adalah situasi yang menunjukkan ketidaksesuaian aktivitas, perasaan, tujuan, dan niat di antara pihak-pihak yang berinteraksi dalam sosial dalam suatu kelompok atau konflik intrakelompok. Dalam psikologi kelompok, selain konflik yang terjadi dalam kelompok intrakelompok, terdapat pula konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah konflik di antara dua kelompok atau lebih terkait pencapaian tujuan masing-masing kelompok yang berbeda. Contoh dari konflik antar kelompok adalah konflik antara kelompok supporter Arema dan Persebaya. Struktur kelompok adalah pola-pola yang menentukan peran, norma dan jaringan hubungan antar anggota, serta yang menjelaskan dan mengatur kelompok. Ikatan yang erat dan keterlibatan yang besar membuat untuk konflik yang sejauh lebih intens ketika konflik benar-benar terjadi. Individu yang berpartisipasi secara intens dan dalam kehidupan kelompok tersebut peduli dengan kelangsungan kelompok. Jika mereka menyaksikan melepaskan diri dari seseorang yang dengannya mereka berbagi perhatian dan tanggung jawab kehidupan kelompok, mereka cenderung bereaksi lebih cara kekerasan terhadap ketidaksetiaan seperti itu daripada anggota yang kurang terlibat. Ini mengarah ke poin kedua Simmel. Pengkhianatan dirasakan oleh kelompok dekat sebagai ancaman bagi kesatuannya. Konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok. Kelompok dalam keadaan damai dapat mengizinkan anggotanya yang bermusuhan di dalamnya untuk hidup bersama dalam situasi yang tidak pasti, karena masing-masing dari mereka dapat menempuh jalannya sendiri dan dapat menghindari tabrakan. Keadaan konflik bagaimanapun menarik para anggota begitu erat bersama-sama dan menundukkan mereka pada dorongan yang seragam, sehingga mereka entah harus benar-benar cocok atau benar-benar menolak satu lain. Hubungan timbal balik yang terkenal antara orientasi despotik dan kecenderungan suka berperang dari suatu kelompok bertumpu pada hubungan informal ini. Dasar perang membutuhkan intensifikasi sentralistik dari bentuk kelompok, dan ini dijamin paling baik oleh despotisme. Konflik luar akan memperkuat kohesi internal kelompok dan meningkatkan sentralisasi. Simmel memperlakukan peperangan sebagai ilustrasi konflik. Kami pertama-tama akan mempertimbangkan efek perang terhadap organisasi sosial dari negara-negara modern. Fungsi perang dalam kebangkitan negara modern yang berpusat telah ditunjukkan begitu sering dan diuraikan sedemikian rupa detail bahwa diskusi panjang tentang subjek tampaknya
tak berguna. Pertimbangan yang lebih rinci tentang dampak perang terhadap struktur masyarakat menimbulkan pertanyaan apakah sentralisasi, kohesi, dan despotisme yang tampaknya dianggap simel semua bagian dari suatu proses memang tidak dapat dipisahkan atau berbeda-beda secara independen satu sama lain. Ideologi dan konflik. Konflik merupakan perselisihan atau maupun pertentangan yang terjadi akibat perbedaan cara pandang, gagasan maupun pemikiran. Ideologi merupakan pedoman dan pandangan dasar suatu negara guna menentukan sikap, tindakan, serta pemikiran masyarakatnya agar tercipta penyelenggaraan negara yang kondusif serta tercapainya cita-cita bangsa. Konflik ideologi ialah konflik yang didasarkan pada perbedaan ide, gagasan, pengertian, atau cita-cita yang berbeda antar pihak yang mempunyai konflik. Karena adanya perbedaan ideologi dan sejarah yang berbeda, muncullah kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan kebudayaan Malaysia. Tindakan mungkin berlaku untuk Jerman sekitar awal abad ini ketika mereka masih kentalnya pencampuran unsur-unsur feodal dan non-kapitalis dalam struktur nilai masyarakat. Kepentingan pribadi belum sepenuhnya dilegitimasi, terutama di mata mereka yang dimiliki oleh civitas akademik. Sekian dan terima kasih.